Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa pentingkah tanaman bagi kehidupan kita? Simak penjelasannya berikut ini. Nah, apakah kamu penasaran seberapa pentingkah tanaman bagi kehidupan kita? Mari kita simak penjelasannya. Di sekitar kita ada banyak sekali tumbuhan yang besar maupun yang kecil, sahabat. Tentunya tidak mungkin diciptakan kalau tidak ada fungsi dan manfaatnya. Tanaman yang kita tanam ataupun yang tumbuh dengan sendirinya, tanaman seperti hewan dan manusia, sahabat. Tanaman juga makhluk hidup, sehingga sangat penting untuk menopang makhluk hidup lainnya loh. Tanaman yang sering kita konsumsi secara langsung maupun tidak secara langsung, seperti tanaman yang ada di sekitar, contohnya gulma, kita bisa jadikan pupuk cair maupun padat. Bagi para petani organik, rumput yang ada di sekitar tanaman berfungsi sebagai alat pengendali hama, seperti hewan pemakan daun-daunan, belalang, dan sejenisnya. Sehingga pertanian kita menjadi suatu siklus ekosistem bagi kehidupan di sekitar kita. Sahabat tani, gak kebayang ya kalau tumbuhan punah dan para petani berhenti bercocok tanam. Yuk kita cari tahu apa saja sih manfaat tanaman bagi kehidupan manusia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, sahabat. Tanaman bermanfaat sebagai sumber makanan bagi manusia serta hewan. Tanaman menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bernapas. Selain untuk bernapas, tanaman juga dapat menjaga dan membantu kesehatan mata. Caranya, bangun sebelum matahari terbit, lalu kita berdiri di sekitar tanaman sampai matahari terbit. Insya Allah mata kita akan sehat. Manfaat yang kedua, seperti yang kita ketahui, tanaman menyerap karbon dioksida yang sangat berbahaya dan mengeluarkan oksigen yang kita hirup, dan membuat kita sejuk dan segar. Manfaatnya begitu besar ya, sahabat. Selanjutnya, sahabat, jadikanlah bertani sebagai seni hidup, di mana dalam bertani kita dapat melatih kesabaran dan berkreasi terhadap tanaman. Kita harus kreatif dan inovatif, jangan terpaku sama satu teori saja. Seperti halnya penggunaan humus daun bambu. Seperti yang kita ketahui, sahabat tani, pohon bambu selalu menjadi salah satu tanaman yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun dalam pertanian, terutama dalam metode organik. Antara lain humus daun bambu yang sangat kaya akan manfaat. Selain digunakan untuk campuran media tanam, humus bambu, daun bambu juga menyimpan ratusan bahkan bisa jutaan bakteri yang bisa menyuburkan tanaman. Bahkan humus bambu bisa kita jadikan komposer pengganti M4. Maka tak heran tanah yang ada di bawah pohon bambu ini sangat subur, sehingga tidak perlu lagi menambahkan pupuk anorganik untuk tanaman. Bahkan untuk menambah kesuburan tanah di perkebunan kita, sahabat tani, dengan humus bambu kita dapat mencegah pembentukan patogen yang dapat mengganggu tanaman. Nah, sahabat tani, kali ini kita akan mencoba dan mempraktekkan salah satu manfaat humus bambu bagi tanaman maupun kesuburan perkebunan kita, agar lahan perkebunan kita kaya akan unsur hara, makro, dan mikro yang bisa dibutuhkan oleh tanaman.
Nah, ini dia sahabat, setelah 24 jam penampakannya seperti ini. Ini menandakan mikroorganisme lokal yang terbuat dari bahan dasar humus daun bambu sudah mencapai puncaknya dan sudah siap diaplikasikan. Berhubung kebun saya sudah ada tanamannya, kita akan campur per liter dengan 10 liter air bersih atau air hujan. Sahabat, bila lahan perkebunan kita subur, proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman kita akan semakin baik. Nah, apa sahabat tahu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Meski berbeda, pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses yang berjalan bersamaan sahabat dan saling terkait. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran volume, massa, dan jumlah sel atau yang bisa disebut protoplasma pada suatu organisme. Pertumbuhan pada tanaman dapat mudah kita amati dengan perubahan jumlah dan ukuran. Sedangkan perkembangan adalah proses tumbuhan, perkembangan, fungsi, dan kematangan. Maka dari itu, kalau tanah kita subur dan sumber mikroorganisme yang terkandung di dalam tanah perkebunan kita subur dan banyak, tentunya mikroorganisme tersebut dapat dengan mudah menjangkau akar-akar tanaman kita sehingga tanaman kita bisa mendapatkan jenis apa saja yang tanaman kita butuhkan. Begitu ya sahabat. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat tani semua, dan saya berharap sahabat tani yang telah menonton video ini mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah saya praktekkan. Buah nanas, buah ceri, saya Jihad Bertani pamit undur diri. Tetap semangat.